Sini nanti saudara bisa menghitung berapa sigma FA-nya. Jadi sigma FA itu sama dengan 4 dikalikan nilainya C ditambah dengan hanya ada berapa? Ini kan H9, satu ini 1, berarti 10 kan totalnya kan ya. 10 dikalikan nilainya H ditambah dengan 1 dikalikan dengan O. 4 kali 16,5 ditambah 10 dikalikan 1,98 ditambah 1 kalikan 5,48. Nanti didapatkan nilainya adalah 91,28. Kemudian untuk yang udara ya. Yang udara adalah nilainya adalah 20,1 yang untuk udara ini. Saudara bisa menggunakan, kalau di udara adalah ini langsung didapatkan dari tabel 622 ya. Di situ kan ada keterangannya untuk udara, nilainya adalah 20,1 itu kan ya. Jadi sudah saudara tidak perlu dihitung lagi persamaan seperti ini. Kemudian dari situ nanti saudara bisa memasukkan persamaan ini ke persamaan yang ini tadi ya. Saudara bisa memasukkan persamaan ini di mana 1 kali 10 7 dikalikan T, T-nya tadi 0 derajat, berarti T itu dalam Kelvin ya. 273 dipangkatkan 1,75 dibagi dengan berat molekulnya butanol. C4, 12 kali 4 ya. Nanti ketemunya 74 ditambah dengan berat molekulnya udara 29. Kemudian dibagi dengan 1 tekanannya, kemudian sigma VA-nya 91,28 pangkat sepertiga tambah 20,1 sehingga didapatkan nilainya 7,73 kali 10⁻⁶. Ini berat molekul udara 29 dari mana ini? Berat molekul udara 29. Seingat saya dulu pernah saya bahas kok ini. 0,21 kali berat molekul O2 ditambah 0,79 kali berat molekul N2, Pak. Baik. Jadi udara itu kan komposisinya adalah 79 nitrogen, ini yang umum ya. 21% adalah O2. Ini berat molekul ini 0,79 fraksinya, N2-nya 28. Ini 0,21 dikalikan 32. Nanti total ketemunya adalah sekitar 28, berapa gitu ya, dibulatkan jadi 29. Kemudian saudara bisa lihat bahwa selisih nilai ini itu kurang lebih 10% ya dari data eksperimen. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 621. Jadi 621 itu ada butanol air dalam N-butanol untuk kondisi 0 derajat itu seharusnya itu adalah 0,0703 ya. Meter kuadrat per second kali 10⁻⁴. Berarti 7, jadi kalau dari tabel 621 ini nilainya adalah 7,03 kali 10⁻⁶. Kemudian yang kedua adalah yang B ketika suhunya 25,9. Saudara tinggal ganti ini aja, suhunya 28,9, maka nanti di sini didapatkan nilai bahwa DAB-nya itu adalah sekitar 9, dengan menggunakan persamaan yang sama ya, hanya mengganti nilai ini saja, suhunya saja. Nanti saudara bisa mendapatkan nilai DAB-nya itu adalah 9,05 kali 10⁻⁶. Nah, nilai ini saudara bandingkan dengan tabel 62 itu nilainya adalah 8,7 ya. 8,7 kali 10⁻⁶ ini. Selisihnya kurang lebih 4% dari data eksperimen. Jika saudara lihat di sini, maka untuk yang semakin naik suhunya, maka saudara bisa lihat bahwa difusitasnya itu semakin naik. Karena kenapa? Karena ini kan hubungannya linier ya. Difusi sama suhu kan linier hubungannya. Sehingga kalau T-nya naik, berarti difusinya juga naik. Kemudian untuk yang bagian C, total pressure-nya 2 atm. Saudara bisa menggunakan nilai yang pada persamaan tadi itu ya. Nilai ini saudara masukkan kanannya adalah 2 atm. Atau saudara bisa menggunakan
data ini kemudian dikalikan dengan faktor apa itu namanya pressure. Kan kalau di gampangnya seperti ini ya. Ini kan untuk 0 derajat 2 atm. DAB1, DAB itu kan sebagai fungsi dari apa? DAB itu sebagai fungsi dari T dipangkatkan dengan 1,75 dikalikan dengan 1 per MA ditambah dengan 1 per MB dikalikan dengan setengah dibagi dengan P dikalikan dengan sigma VA ditambah sigma VB tadi ya. Sepertiga, kemudian di sini kuadrat. Lah, ini kan sama kan, konstan kan? Masa berat molekulnya butanol sama, udara sama, ini juga sama. Sehingga apa? Sehingga DAB itu sebagai fungsi dari apa? T1,75 dibagi dengan P. Karena di sini 0 derajat, berarti hasilnya itu adalah sama dengan yang data dari A ini, 0 derajat. Jadi kalau suhunya sama, berarti DAB1 itu sebanding dengan 1/P1. Kemudian dibagi dengan DAB2 banding dengan 1/P2. Sehingga nanti kalau ini dipindah, kan DAB1 per DAB2 itu adalah sama dengan P2 per P1. Atau DAB2-nya itu adalah sama dengan apa? Sama dengan P1 per P2 dikalikan dengan DAB1. Ini P1-nya itu 1, P2-nya adalah 2. Sehingga apa? Sehingga DAB2 itu nilainya adalah setengah dari DAB1, yaitu 3,865 kali 10 pangkat 6 meter kuadrat second. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo, tidak ada? Tidak ada, Pak. Baik, tidak ada. Terima kasih. Kita lanjut contoh soal selanjutnya, yaitu contoh soal 625 sudah, 631. Coba saudara buka yang difusi liquid. 631. Jadi kalau difusi liquid itu sebenarnya sama dengan difusi yang gas ya. Jadi kalau di difusi gas itu kan Na itu kan sama dengan Na itu sama dengan DAB kan minus C dXA itu ya. Min DAB atau langsung aja DAB DCA per DT kan ya. Ini minus DAB DCA per DT gitu kan. Nanti kan keluarnya adalah DAB CA1 min CA2 dibagi dengan Z2 min Z1. Nah, kalau dalam liquid, C ini apa C ini? Kalau gas kan C ini bisa dibentuk. Kalau dalam gas kemarin kan PV sama dengan nRT. N per V sama dengan P per RT. N per V-nya ini adalah C, atau kalau CA berarti nanti CA itu sama dengan PA per RT. CA-nya saudara pindah ke sini, sehingga untuk gas jadinya DAB per RT PA1 min PA2 dibagi dengan Z2 min Z1. Ini DAB per RT seperti ini. Lah kalau untuk liquid bagaimana? Konsentrasi itu sama dengan apa? Kalau liquid, konsentrasi itu sama dengan apa? Haris. Haris Eka. Konsentrasi itu sama dengan apa? Halo? Konsentrasi sama dengan apa? Rho per dm, Pak. Ya? Rho per dm. Dari mana? Dari mana? Rho sama Rho per BM.
Dari mana? Dari mana? Iya, Haris gak aktif ya, Haris. Kita mute aja kalau gitu. Fraksi, Pak. Fraksi. Fraksi. Mol per volume, Pak. Jadi mol per volume. Konsentrasi kan mol per volume kan ya. Molnya itu apa? Molnya adalah gram per mr. Gram per mr dibagi dengan volume. Gram per volume ini kan sama dengan densitas, iya kan? Sehingga nanti ketemunya adalah Ca itu adalah densitas dibagi dengan berat molekul atau biasa ditulis mr atau m di sini ya. Sama kan ya? Konsentrasi itu adalah mol per volume. Molar. Kemudian mol itu apa? Mol itu adalah gram per mr dibagi dengan volume. Gram per volume itu kan sama dengan densitas. Densitas dibagi dengan berat molekulnya. Baik, ini ada etanol air, larutan etanol air untuk film dengan ketebalan 2 mili pada suhu 293 Kelvin, kemudian berkontak pada satu surface-nya itu dengan organik solvent, karena etanolnya itu adalah larut, sedangkan airnya itu adalah tidak larut. Sehingga apa? Sehingga nanti NB-nya adalah 0. Karena airnya tidak larut kan, insoluble, sehingga NB-nya itu sama dengan 0. Pada titik 1 konsentrasi etanol 16,8 dan densitas larutannya adalah 972. Pada poin 2 konsentrasi etanolnya adalah 6,8, densitasnya 98. Difusitas etanol 0,7, hitunglah steady state flux dari A-nya ya. Jadi saudara bisa menggunakan karena ini tadi yang B itu adalah yang stagnan, tidak berdifusi, saudara bisa menggunakan persamaan yang 633 itu ya. Jadi 633 itu saudara bisa gunakan untuk menghitung berapa DAB, CAV dikalikan dengan XA. Ini sama dengan yang dulu ya, sama dengan yang apa? Yang punyanya gas. Yang punyanya gas dulu kan ada persamaannya kan Na sama dengan itu kan ya. Na sama dengan min C DAB dXA per DZ ditambah dengan CA per C dikalikan dengan Na plus NB ya. Karena di sini NB-nya tidak berdifusi, maka ini 0, sehingga nanti tinggal adalah persamaannya adalah Na, kemudian ini min Na min CA per C dikalikan dengan Na sama dengan min DAB DCA per DZ, gitu kan ya. Nanti jadinya Na 1 min CA per C sama dengan min DAB DCA per DZ. Nanti ini dipindah Na DZ sama dengan min DAB DCA per 1 min atau C min CA per C, atau C-nya ini naik nanti ke atas, sehingga nanti Na DZ sama dengan min DAB C DCA per C min CA. Lah nanti saudara diintegralkan menggunakan CAV, sehingga pertamaannya nanti menjadi apa? Na sama dengan DAB CAV dibagi dengan Z2 min Z1 dikalikan dengan XBM sama dengan yang dulu pakai PBM ya. Ini X1 min XA1 min XA2. Bersama seperti itu. Kemudian kita tahu DAB-nya sudah ada. DAB-nya tadi 0,74 ya. DAB-nya sudah ada 0,74. Ini DAB. Kemudian CAV. CAV-nya tahu nggak? CAV-nya belum tahu. CAV-nya saudara hitung dengan apa? CAV itu sama dengan rho per M average. Atau sama dengan apa? Rho 1 dibagi dengan M1 ditambah dengan rho 2 per M2 dibagi dengan 2. Densitasnya tahu nggak? Densitasnya.
Ada. Densitasnya tahu nggak ada? Ada? Iya, Pak. Densitasnya tahu, Pak. Sudah tahu. Densitas 1 sama dengan berapa? 972. Terus M1-nya udah tahu belum? Berat molekul 1, sudah tahu belum? Sudah, Pak. Dari mana sudah? Berapa M1? M1-nya berapa? Berat molekul satunya kan etanol itu, Pak. Berat ini tuh A ya. Ini bukan 1 tapi ini adalah A. Jadi di situ itu katakanlah kita punya sistem gini kan tebalnya tadi adalah berapa? 2 mili ya. Jadi nanti ini ada satunya itu ada campuran antara etanol dan air. Di mana konsentrasi etanol itu adalah konsentrasi etanol satunya itu adalah 16,8% berat. Jadi C1 16 satunya itu adalah 16,8% berat. Kalau saudara tahu 16,8% berat, maka saudara untuk mencari berat molekulnya, maka M1 katakanlah kita mengasumsikan karena kita tidak tahu kan beratnya berapa kan ya. Ini ada satunya itu 16,8, yang duanya itu adalah 6,8% berat. Sehingga kita menggunakan asumsi atau basis 100 kg. Misalnya 100 kg larutan. 100 kg larutan. Berarti bagaimana untuk mencari berat molekulnya? Berarti katakanlah berat molekul itu kan satuannya apa? Satuannya adalah kilogram per gram mol. Sehingga apa? 100 kg dibagi dengan molnya. Berapa molnya? Molnya kan kita tidak tahu. Molnya kita hitung, yaitu dari data ini, XA1 ini ya, fraksinya berapa. Jadi XA1 atau di sini ada XA2. XA2 itu berarti kan molnya ini kan, molnya siapa ini namanya? XA2 ya, XA2 itu kan berarti kan fraksi 2, berapa? 6,8 kg dibagi dengan MR-nya. Ini kan kilogram per mol kan ya, nanti jadinya kilomol ya, 46,05. Dibagi dengan apa? Dibagi dengan 6,8 per 46,05. Ini berat molekulnya dari etanol, 46. Kemudian ditambah, kalau 6,8% berat, berarti berapa kilogram sisanya? Jadi sisanya kan air, berarti kan 93,2 dibagi dengan 18. Nanti sama dengan XA2-nya itu sama dengan 0,0277. XA1-nya juga sama. XA1-nya adalah 16,8 dibagi berapa? 46 dibagi 16,8 per 46,05 ditambah dengan airnya berapa? Airnya berarti 100 kg dikurangi 16,8 dari 83,2 dibagi dengan 18. Nanti ketemu XA1-nya itu adalah sekitar 0,0732. Nah, untuk mencari M-nya berarti ini apa? Ini kan kilogram dibagi dengan berapa molnya. Mol itu adalah gram dibagi dengan MR. Berarti ini adalah mol total kan ya. Molnya yang 6,82 tadi, 6,8%. Berarti ini 6,8 dibagi dengan MR-nya 46 ditambah dengan 93,2 dibagi dengan 18. Ketemunya ini 5,7. Nanti nilainya adalah M2 itu adalah 18,75. Nah, untuk mencari M1 juga sama. M1 berarti 100 kg dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 16,5. 16,8 dibagi dengan 46 ditambah dengan 83,2 dibagi dengan 18. Nanti ketemu M1-nya itu adalah
M1 20,07. Jadi berat molekul MR campuran ketika ketika berat campuran ketika konsentrasinya itu adalah 16,8, itu adalah 20,7, tetapi ketika fraksinya itu adalah 6,8, berat molekulnya adalah M2 mana 18,75. Ini kan matching ya. Ketika beratnya itu ketika fraksinya air yang banyak, maka densitasnya mendekati densitasnya air. Kemudian untuk mencari CAV, saudara tinggal masukkan saja ke persamaan ini. Nanti ketemunya adalah 50,6. Kemudian untuk menghitung XBM, maka XB1 tambah XB2 dibagi 2. Kenapa? Karena XB1 itu nilainya adalah 0,972, sedangkan XB2-nya itu adalah 0,926. Jadi terlalu sangat dekat, maka saudara bisa membuat ini adalah rata-rata, sehingga nanti ketemu nilainya adalah 0,946. Sehingga nanti bisa saudara substitusikan ke dalam persamaan 633 atau persamaan yang ini, yang kiri ini, sehingga nanti saudara dapat DAB-nya sudah dapat, CAV-nya dari ini, kemudian XA1-nya ada, dari XA1-nya ada, XA2-nya juga ada, C2, C1-nya tebalnya tadi ada, XBM-nya juga ada, sehingga didapatkan nilai NA-nya sekian. Baik, ada yang mau ditanyakan? Diskusikan sampai sini. Tidak ada, baik kita lanjutkan untuk contoh soal 632 ya. 632 itu adalah difusi cari koefisien DAB untuk fase liquid. Jadi 632 itu prediksikan difusi koefisien untuk aseton. Rumusnya CH3, CO, CH3 dalam air pada suhu 25 dan 50 menggunakan persamaan Wilkinson. Eksperimen datanya itu adalah 1,28 kali 10 pangkat min 9 meter kuadrat per second, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius. Bentar, ini hujan terus. Jadi saudara bisa lihat di sini bahwa persamaannya Wilkinson itu ada di persamaan 9639 ya. Jadi persamaan 639 di mana DAB itu adalah 1,173 kali 10 pangkat min 16 Jadi saudara bisa lihat di sini. MB ini apa MB ini? Amelia. MB di situ apa MB itu?
Sasi. PM-nya air, Pak. Berat molekulnya air. Di sini kan ada aseton, ada air kan. Jadi berat molekul pelarut ya MB itu ya. Jadi saudara perlu perhatikan bahwa MB itu adalah berat molekulnya solvennya atau pelarutnya. Kemudian dari sini kita menunjukkan bahwa di sini ada datanya, di mana untuk association parameter dari air itu adalah 2,6. Ini saudara bisa lihat, kemudian MB-nya itu berat molekulnya air 18. Kemudian viskositas B-nya bisa saudara cari dari pada saat 25 derajat Celcius. Ini mu B-nya itu adalah 0,89 ini. Kemudian mu B-nya sudah ada, VA-nya. Kalau A ini kan berarti apa? Punyanya aseton, ya kan? Untuk mencari VA, saudara bisa menggunakan persamaan yang ada di VA. Itu adalah yang tadi sigma. Ini kan ada CH3CO CH3. C-nya ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3. Berarti C-nya 3 dikalikan dengan, saudara dapat dilihat di tabel 632 ya. Tabel 632. Di situ nilainya adalah 14,8 dikalikan dengan 10 pangkat min 3. Nanti dapatkan nilainya berapa. Kemudian ada lagi apa unsurnya? Ada H. Hanya ada berapa? Hanya ada 6. Yaitu 6 dikalikan 3,7 kali 10 pangkat min 3. Kemudian ada lagi O. O-nya berapa? O-nya adalah 1. 1 dikalikan dengan 7,4 kali 10 pangkat min 3. Nanti saudara jumlah ketemu sigma FA-nya adalah sama dengan 0,074 meter pangkat 3 per kilogram mol. Nah, setelah itu saudara tinggal masukkan aja ke dalam persamaannya tadi ini. DAB itu sama dengan 1,3 kali 10 mu MB setengah T per ini. Saudara tinggal masukkan saja ke sini, akan didapatkan nilai DAB-nya adalah 1,227 kali 10 pangkat min 9. Kemudian untuk 50 derajat, sama caranya, tinggal mengganti aja angkanya, yaitu yang berubah adalah viskositas pada kondisi ini, viskositas pada kondisi 50 derajat. Ini saudara bisa ganti, persamaannya sama, yaitu DAB sama dengan 1,173 kali 10 pangkat min 16 dikalikan dengan mu dikalikan dengan MB dikalikan pangkatkan setengah T mu B dikalikan dengan VA dipangkatkan 0,6. Ini kan sama, T-nya diganti yang 323, ini sama, sehingga DAB-nya ketemunya adalah 2,251 kali 10 pangkat min 9. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke difusi H2 membran 651 ya. Pak, saya mau bertanya. Silakan. Yang faktor asosiasi parameternya 2,6 itu bisa dilihat dari mana ya, Pak? Asosiasi parameter 2,6 ada di bawahnya itu persamaan 639. Jadi ini sebentar saya tunjukkan. Nah, ini asosiasi parameter untuk solvent, di mana 2,6 untuk air
1,9 untuk metanol, 1,5 untuk etanol, 1 untuk benzen, 1 untuk ether, 1 heptan, 1 other associated solvent. Oke ya? Ya, makasih Pak. Yuk, ada yang lain? Saya tadi itu memang nanti rencananya kuisnya solvennya mau saya ganti. Ternyata saudara sudah ada yang cukup jeli. Kenapa? Kalau saudara tidak membaca kemungkinan tidak tahu tempatnya di mana ya. Baik, yang selanjutnya untuk difusi solid ya. Saudara bisa lihat di contoh 651. 651 itu ada suatu cup ya, atau jembatan gel solution 1,05 agar di dalam air pada suhu 278, panjangnya 0,0 meter, kemudian dioleskan dengan 2 kTT solution dari urea dalam air. Konsentrasi urea di dalam solusi pelautan pertama adalah 0,2 gram per liter dan 0 di yang kedua. Hitunglah flux urea dalam kilogram mol second per meter as steady state. Saudara bisa lihat dari tabel 642. Bentar, kok ini 651, maaf. Nah ini, difusi H2 melalui neopren membran ya. Gas hidrogen pada suhu 17 dan tekanannya 0,01 atm partial pressure berdifusi melalui sebuah membran dari neopropen rubber ya, 0,5 mm tebalnya. Tekanan H2 pada daerah yang satu, neopren adalah zero. Hitunglah steady state asumsi bahwa hanya tahanan difusi dalam membran. Solubility-nya pada saat 17 ada 0,05 pada kondisi STP yaitu 0 derajat 1 atm. Kemudian dibutuhkan DAB-nya 1,03. Jadi saudara tadi bisa lihat bahwa untuk gas, untuk solid, saudara bisa menggunakan persamaan yang sama yaitu dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu Na itu sama dengan DAB Ca1 min Ca2 per Z2 min Z1. Nanti persamaan awalnya itu sama, yaitu Na sama dengan min C DAB dXA per DZ ditambah dengan Ca per C dikalikan Na ditambah dengan NB, gitu kan ya. Persamaan dasarnya kan ini kan ya. Kemudian jika saudara lihat bahwa sketsa penggambarannya itu bisa saudara tunjukkan pada gambar 651 ya. Ada Z1, ada Z2, di sini ada PA1, di sini adalah PA2. Dari sini nanti saudara bisa masukkan ke dalam persamaan Na sama dengan DAB Ca1 min Ca2 dibagi dengan Z2 min Z1. DAB-nya sudah ada. Tadi kan dikatakan bahwa tekanan pada kondisi 2 itu adalah 0. Pressure H2 pada other side. Jadi pada di sini itu adalah 0 tekanannya. Sedangkan yang di sini nilainya adalah 0, mana berarti? Sehingga apa? Ini kan dalam bentuk konsentrasi, tekanan diubah dalam bentuk konsentrasi kan ya. Sehingga saudara bisa menggunakan Ca1-nya itu sama dengan S dikalikan dengan PA1 dibagi dengan 22,414 pada kondisi STP, tekanan 1 atm derajat ya. Untuk S-nya, saudara tahu tadi di dalam neopren itu solubility-nya adalah 0,051. PA1-nya berapa? PA1-nya adalah 0,01 dibagi 22,414. Nanti dapatkan Ca1-nya adalah 2,28 kali 10 pangkat 5 kg mol 2 per meter pangkat 3 solid. Sehingga Ca1-nya saudara masukkan ke persamaan ini.
DAB-nya sudah ada tadi, DAB-nya sudah ada ini. Ini DAB-nya. Kemudian CA1-nya ini masukkan 2,28. CA2-nya kan tadi 0. Kenapa? Karena PA2-nya 0. Kemudian Z2-1 adalah 0,5 mili dibagi 1000. Sehingga ketemunya adalah baik, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada kita lanjut 652. Difusi melalui packing film ya. Di sini ada polietilen film, kemudian tebalnya 0,000015 meter. Digunakan untuk packing di dalam pharmaceutical product pada suhu 30 derajat. Jika partial pressure tekanan parsial dari O2 di luar adalah 0,21 atm dan di dalam pack adalah 0,01 atm, hitunglah difusi flow O2 pada kondisi steady. Gunakan permeability data dari tabel 651. Asumsi bahwa tahanan difusi film sudah diabaikan. Jadi saudara bisa lihat di sini, saudara bisa menggunakan persamaan 658 ya. Di situ ada Na itu sama dengan apa? DAB S PA1 min PA2 dibagi 22,414 dikalikan Z2 min Z1. Atau apa? Atau PM PA1 min PA2 dibagi 224, di mana PM itu adalah DAB dikalikan dengan S ya. Saudara bisa menggunakan persamaan 658, di mana Na itu sama dengan DAB dikalikan dengan S, dikalikan dengan PA1 min PA2 dibagi dengan 22,14 dikalikan dengan Z2 min Z1. Lah, kemudian kita PM itu adalah sama dengan DAB dikalikan dengan S. Jadi PM itu permeability ya. Jadi sehingga Na nanti sama dengan PM. Ini kan datanya PM kan ada di tabel 651 itu kan. PM dikalikan dengan PA1 min PA2 dibagi dengan 22,414 dikalikan Z2 min Z1. PM-nya berapa? PM-nya saudara lihat di tabel 651 ini ada. Pada kondisi STP, maka untuk jadikan apa itu namanya? Polietilen. Polietilen itu ada di (298), PM-nya itu adalah sama tadi kan sama O2 kan ya. Ini loh, polietilen ini kan saudara bisa lihat di sini kan ya. Kan ini kan tadi O2. Solut A-nya kan O2 kan ya. O2 terus kemudian B-nya adalah polietilen. Pada suhu 303 nanti ketemu nilainya adalah 4,17 kali 10⁻12. PA1-nya kan tadi di soalnya sudah ada ya. PA1-nya itu adalah 0,21 atm, PA1-nya, PA2-nya adalah 0,01 atm. Ini PM-nya ini data tabel 651, tabel 651. Kemudian yang ini adalah PA1-nya, yang ini adalah PA2-nya. 22,4 adalah STP, kemudian Z2-nya tadi tebalnya kan 0,00015 meter, sehingga ketemu nilainya sekian. Baik, untuk soal selanjutnya terakhir tadi, wah ini sudah 331, jadi mohon maaf tidak bisa bahas tugas kemarin ya. Tadi difusi KCl ya, 53, itu ada difusi melalui poros sebuah solid, di mana nanti Na itu adalah epsilon dikalikan dengan DAB. Jadi epsilon dikalikan dengan DAB, CA1 min CA2 dibagi dengan P, Z2 min Z1. Tadi kan ada korelasi antara E sama T ya kayak. Di sini sinusoid silika 2 mili, jadi apa namanya?
thickness-nya Z2 sama Z1-nya 2 mili, dengan void fraction-nya 0,3 dan tortuosity-nya 4. Oh, sudah ada datanya di sini. Tadi kan ada korelasi ketika epsilon-nya atau void fraction-nya itu 0,2, maka tau-nya adalah 4. Gitu kan tadi kan ada kan ya, tortuosity ya. Di slide-nya Prof. Sugeng tadi loh. Kalau di sini sudah datanya sudah dikasihkan semua. Kemudian DAB, KCl, in water, tabel 631. Coba saudara lihat tabel 631 itu ada difusi dari dilute, ada NaCl, kemudian ada air ya. Di difusi dari KCl itu ada di tabel paling bawah ada KCl, ada air, nanti nilainya adalah 1,8 kali 10⁻⁹. Tinggal masukkan aja, ininya kan sudah ada, epsilonnya ada, DAB-nya itu dari tabel 631, kemudian CA1-nya tadi, ini konsentrasinya kan 0,1. Kemudian fresh water flow rapidly by other phase, tadi kan air kan, murni kan, sehingga ininya 0. Kemudian taunya sudah ada, itu 4, kemudian Z2-1 adalah 2 mm, sehingga ketemu nilainya adalah sekian. Baik, sampai di sini apa ada yang mau didiskusikan? Ada diskusikan enggak? Enggak ada? Enggak ada. Baik, kalau enggak ada nanti saya kasih tugas, silakan saudara kerjakan, saudara upload, mungkin pembahasannya nanti bisa saya buat dalam bentuk tutorial video beberapa nomor ya, atau nanti kita bahas maju kayak biasanya presentasi. Untuk yang mesh ini, yang difusi liquid, solid, ini nanti ada tugas, mohon untuk dikerjakan ya, dan diupload di Classroom. Baik, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada. Tidak, Pak. Baik, ini kelihatannya keburu-buru, langsung jawab tidak gitu ya. Nggak apa-apa, nanti kalau ada silakan bisa saudara kita diskusi ya. Kalau saya nggak bisa jawab, ya nanti saya tanyakan ke Prof. Sugeng lah. Baik, saya akhiri. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.